Halo, ketemu lagi dengan saya, Panca Hadiputra. Di video kali ini, kita akan berbicara tentang usability heuristics. Dalam era teknologi yang terus berkembang ini, desain antarmuka atau interface produk-produk digital seringkali menjadi kompleks. Namun, pernahkah teman-teman merasa kesulitan saat menggunakan sebuah produk seperti aplikasi atau website? Atau mungkin merasa frustrasi karena tidak menemukan apa yang kita cari di aplikasi atau website tersebut? Kesalahan dalam desain antarmuka tidak hanya menyulitkan pengguna, tapi juga dapat mengakibatkan kegagalan produk di pasar. Oleh karena itu, penting bagi desainer untuk memiliki pedoman bersama. Inilah alasan kenapa usability heuristics diperlukan. Sebagai panduan cepat yang efisien, heuristics membantu desainer menemukan masalah kebergunaan atau usability tanpa perlu melakukan uji coba yang memakan waktu dan biaya. Dengan heuristics, tim desain kita akan memiliki kerangka kerja bersama atau common framework untuk mengurangi risiko kesalahan, dan yang paling penting selalu memastikan bahwa kebutuhan pengguna tetap menjadi pertimbangan utama. Karena pada akhirnya, kepuasan pengguna adalah kunci kesuksesan dari suatu produk digital. Jadi, apa itu usability heuristics? Usability heuristics adalah pedoman desain yang dipakai untuk meningkatkan kemudahan untuk menggunakan suatu produk digital. Kemudahan untuk menggunakan suatu produk ini biasanya dikenal juga dengan istilah kebergunaan atau usability. Jacob Nielsen, ahli usability ternama, memperkenalkan 10 heuristics yang kini menjadi salah satu rujukan dunia desain. Yuk kita bahas satu-satu. Prinsip heuristik yang pertama adalah visibility of system status. Sistem seharusnya memberitahu pengguna tentang apa yang sedang terjadi melalui feedback yang tepat waktu. Sebagai contoh, ketika kita mengupload foto di media sosial, biasanya ada notifikasi atau progress bar yang menunjukkan presentasi progress upload dan apakah fotonya sudah berhasil terupload. Prinsip selanjutnya adalah match between system and the real world. Desainer sebaiknya menggunakan simbol, icon, istilah yang familiar di kehidupan sehari-hari atau dunia nyata, sehingga pengguna dengan mudah memahami maksud dari desain kita. Misalnya pada aplikasi email, tombol untuk menghapus biasanya dilambangkan dengan ikon tong sampah. Prinsip berikutnya adalah user control and freedom. Dalam berinteraksi dengan aplikasi yang kita desain, pengguna harus memiliki kontrol terhadap apa yang ingin mereka lakukan. Pengguna sering melakukan kesalahan. Mereka butuh opsi untuk membatalkan dan kembali. Contohnya pada aplikasi email, pengguna dapat memilih untuk membatalkan pengiriman dengan tombol batal. Selanjutnya adalah consistency and standards. Desain interface yang baik harus memiliki konsistensi dan terstandar dalam penggunaan istilah, action, warna, tipografi, dan aspek desain lainnya. Penggunaan kata-kata dan simbol yang konsisten membantu pengguna mengenali fungsi dengan cepat. Contohnya di software seperti Microsoft Office, simbol disket sering digunakan sebagai tombol simpan di semua aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Prinsip yang kelima adalah error prevention. Sistem seharusnya dirancang agar pengguna tidak mudah melakukan kesalahan. Sebagai ilustrasi, saat memasukkan atau mengatur password baru, sistem dapat memberikan peringatan jika password yang digunakan pengguna tidak memenuhi kriteria keamanan. Prinsip selanjutnya adalah recognition rather than recall. Penting bagi sistem untuk menyajikan informasi yang diperlukan daripada mengharuskan pengguna untuk mengingatnya dari interaksi sebelumnya. Sebagai contoh, saat menggunakan aplikasi perbankan, daftar transaksi terakhir kita ditampilkan di halaman utama, sehingga tidak perlu mengingat transaksi terakhir kita. Prinsip yang ketujuh adalah flexibility and efficiency of use. Sistem harus didesain sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna pemula, sekaligus juga memberikan keuntungan bagi pengguna yang sudah berpengalaman. Misalnya, pada sebuah aplikasi word processing seperti Microsoft Word, pengguna pemula mungkin memanfaatkan menu drop-down untuk menemukan fungsi print atau cetak. Namun bagi pengguna yang sudah berpengalaman, mereka dapat memanfaatkan shortcut seperti Ctrl+P untuk melakukan hal yang sama dengan lebih cepat. Prinsip yang kedelapan adalah aesthetic and minimalist design. Desain yang baik adalah desain yang mampu membuat pengguna fokus pada tujuan penggunaan. Jadi, penting bagi kita untuk mendesain interface yang bersih dan minimalis agar meningkatkan konsentrasi pengguna tanpa menambahkan elemen-elemen yang tidak perlu. Misalnya, pada halaman login yang hanya memiliki kolom untuk username dan password saja. Selanjutnya adalah prinsip help users recognize, diagnose, and recover from errors. Setiap kali pengguna menghadapi kesalahan, sistem harus memberikan feedback yang jelas, spesifik, dan menawarkan solusi untuk mengatasinya. Ini bukan hanya tentang menginformasikan adanya kesalahan, tapi juga membimbing pengguna keluar dari situasi tersebut. Contohnya saat seseorang mencoba mendaftar di sebuah situs web dan memasukkan alamat email yang sudah terdaftar. Ketimbang hanya menampilkan pesan error atau kesalahan,
Sistem sebaiknya memberitahu bahwa alamat email ini sudah terdaftar. Apakah Anda ingin masuk atau memulihkan kata sandi? Dengan demikian, pengguna tidak hanya diberitahu tentang masalahnya, tetapi juga diberi langkah selanjutnya untuk menyelesaikannya. Terakhir adalah prinsip help and documentation. Meskipun desain yang intuitif adalah kunci utama, terkadang pengguna memerlukan bantuan tambahan atau dokumentasi untuk mengatasi masalah atau memahami fitur tertentu. Bantuan ini harus mudah diakses dan disajikan dengan cara yang sesuai dengan tugas yang ingin diselesaikan pengguna. Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah software desain grafis yang kompleks. Meskipun banyak fitur mungkin sudah dikenal oleh desainer berpengalaman, pengguna pemula mungkin bingung dengan beberapa ikon atau menunya. Di sini, fitur tutorial interaktif bisa sangat berguna. Jika dipilih, program ini akan membantu pengguna langkah demi langkah melalui proses desain dasar, menunjukkan di mana alat tertentu berada dan bagaimana menggunakannya. Nah, itulah ke-10 prinsip usability heuristics yang dapat meningkatkan kualitas antarmuka dan kebergunaan suatu produk. 10 prinsip ini membantu desainer merancang produk yang tidak hanya menarik, tapi juga mudah dan intuitif bagi pengguna. Dengan usability heuristics, kita bisa merancang dengan fokus pada pengguna, memastikan pengalaman mereka lancar dan memuaskan. Perlu kita ingat, sebuah produk yang benar-benar sukses adalah yang memahami dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Nah, jadi di balik setiap produk digital yang kita gunakan sehari-hari, ada serangkaian prinsip desain yang memastikan kita dapat berinteraksi dengan mudah dan nyaman. Usability heuristics adalah salah satu alat yang membantu para desainer mencapai tujuan itu. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan mari kita ciptakan produk digital yang lebih mudah diakses oleh semua orang. Sampai ketemu di video selanjutnya.